misalnya gitu, ada yang horor, iya ada gitu. Tapi kan apa namanya? Nggak semuanya seperti itu gitu, nggak semuanya seperti itu. Jadi menurut aku sih itu nasib dan juga ujian ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Sehat selalu buat kalian semuanya. Semoga hari ini hari yang penuh berkah, diberikan kebahagiaan, rezeki yang lancar. Terus kita selalu dalam lindungannya, hati kita damai. Pokoknya yang baik-baik untuk kalian semuanya. Sebelumnya maaf banget ya teman-teman. Aku lama nggak bikin video ya karena keadaan juga. Mungkin besok nih aku libur besok, alhamdulillah besok libur, aku mau ke suatu tempat ya, tunggu aja videonya, pasti aku upload di tempat yang indah, di tempat yang dengan alam. Dan ini beda seperti aku libur seperti biasanya, nggak di situ maksudnya, jadi di tempat lain. Kali ini aku punya keinginan untuk jalan agak lebih jauh. Biasanya kan mager selalu di tempat itu, tiduran makan udah gitu, tapi untuk besok aku mau jalan-jalan untuk menikmati alam gitu. Nah, ini aku mau ngebahas tentang kemarin ada yang inbox aku, Mbak gimana nih, apa katanya di Hong Kong tuh horor gitu. Kenapa kok bilang seperti itu? Ternyata mbaknya itu ada eh, ketraumaan tersendiri ataupun ada kejadian yang pernah dialami waktu dia kerja di Hong Kong. Nah, kerja di Hong Kong itu katanya dapat majikan yang nggak baik. Aku tanya sama dia, nggak baiknya tuh dalam hal apa nih gitu. Katanya ya marah-marah terus, terus apa? Pokoknya nggak bikin tenang lah, terus semuanya diatur, terus nggak diterima kerjanya. Lah, kalau seperti itu dibilang horor, terus aku selama belasan tahun di sini selalu menemukan bos seperti itu namanya apa? Nah, gini ya penjelasan yang saya alami dan menurut saya apa namanya kumpulkan dari teman-teman yang sudah mengalami dimanapun itu, di entah itu di Korea, Jepang, ataupun mungkin kalau di Korea, Jepang itu kan bukan rumah tangga ya, biasanya di Taiwan lah ya, Taiwan, Singapura aja. Kalau di Korea, Jepang itu kan banyak di pabrik, otomatis kita meskipun kerjanya tuh kayak berat, kita masih punya tempat tinggal, masih ada istirahat sendiri, nggak memandang bos 24 jam seperti itu, dan bisa apa ya, leyeh-leyeh di tempat kos kita gitu. Tapi kalau di sini enggak, 24 jam selama 2 tahun. Kalau kontraknya seperti itu, kalian tetap sama bos, itu kan yang membuat kita kayak aduh, nanti pulang libur juga di rumahnya bos, ya enggak sih? Nah, tapi untuk menjawab itu semuanya, kalau menurut aku sih bukan masalah horor, dimanapun itu horor, di rumah kalian aja horor kok, di tempat tinggal kita aja, kampung kita itu horor. Banyak kejadian-kejadian horor, maksudnya kejadian horor dalam tanda kutip, bukan yang ya seperti astral dan yang lain, bukan ya, tapi horornya tuh mungkin yang dikatakan seperti omongan tetangga aja ada yang horor, tapi kita juga menemukan tetangga yang baik, ataupun kita punya mertua misalnya gitu, ada yang horor, iya ada gitu. Tapi kan apa namanya, nggak semuanya seperti itu gitu, nggak semuanya seperti itu. Jadi menurut aku sih itu nasib dan juga ujian ya, ujian. Terus kalau dibilang horor terus kenapa juga banyak di sini gitu, itu nasib aja. Jadi kalau mencoba satu, kalian dapet yang misalnya seperti itu horor, berarti belum lulus ujian itu. Kalau sudah lulus ujian itu, nanti kamu merasakan pindah ke lain, ataupun mungkin di situ aja itu seperti hal biasa. Kenapa hal biasa? Karena kita kan punya tujuan di sini untuk kerja, bisa memperbaiki ekonomi yang tadinya tuh ekonominya mungkin sulit ya gitu, ataupun kurang ekonomi gitu, nggak bagus gitu, jadi bisa ke sini. Jadi gini loh, ditimbang aja, direnungin dan flashback ke belakang ya. Flashback ke belakang, kalau kamu di rumah misalnya, hal yang sebelumnya sama yang sesudah ini yang dikatakan horor ini, itu lebih enak mana? Bener horor seperti itu, tapi kan tidak ada perlakuan yang seperti moro tangan ya guys, kayak fisik kayak apa gitu ya, sentuhan kayak gitu, nggak ada. Jadi menurut aku kalau batin itu dianggap aja kita sedang melatih mental kita gitu, jangan dibilang itu sebagai ujian yang sangat berat sekali. Aku merasakan kayak gitu udah lama banget. Aku bisa ngomong karena aku sendiri pernah merasakan. Kalau aku nggak merasakan seperti itu, aku nggak mungkin bisa ngomong seperti ini gitu. Kalau aku langsung dapat bos yang enak, banyak di sini mbak-mbak yang kerja
dapat bos yang baik banget sampai setiap harinya tuh kayak nggak kerja, terus bisa dandan, bisa pakai kuku yang bagus kayak orang sini, kayak kita di rumah gitu misalnya, kayak gitu. Banyak banget seperti itu. Terus mau pakaiannya juga nggak seperti kita yang kayak lusuh kayak gimana, kayak pembantu gitu, enggak, banyak yang seperti itu. Jadi itu tergantung nasib kalian. Kalau kalian misalnya ini di Singapura ataupun di Taiwan ya guys, kok dapat nasib ataupun kerjaan yang menurut kalian tuh nggak baik, ya pindah ataupun pindah tempat aja, itu rezeki ataupun nasib kalian itu bisa berbeda kok gitu. Jadi nggak usah disamakan. Misalnya sekarang dapat nggak baik, ya positive thinking, siapa tahu nanti di depannya dapat yang baik. Itu aku prinsipku seperti itu. Setiap aku wawancara sama bos yang dulu ya, itu aku kalau finish tuh ganti selama 3 kali finish itu aku ganti ya guys. 3 kali finish jadi 2 tahun 2 tahun 2 tahun itu aku selalu ganti bos gitu. Nah itu aku selalu positive thinking, oh belum ya, oke aku mungkin ini bosku lebih baik, dan kalau belum ya udah sampai 2 tahun, kalau belum lagi nggak baik lagi, maksudnya kurang baik, kurang gimana gitu, ya udah aku memang lagi disuruh mencoba seperti itu. Yang terpenting kan ininya gitu ya nggak sih, ininya ada gaji ya nggak, ada gaji, terus nggak ada perlakuan yang gimana, waktu libur kita dapat libur, waktu lembur dikasih, itu sudah cukup ya menurut aku kayak gitu. Tapi berdoa aja semoga kita dapat bos yang baik, mungkin yang seperti mbak-mbaknya yang bisa santai-santai, kita bisa dandan nggak usah repot-repot, tapi itu 1001 guys, tadi banyak banget yang seperti itu, seperti anaknya sendiri, bahkan nggak usah kerja yang repot-repot itu banyak banget. Bahkan waktu kerja itu pakaiannya ya pakaian seperti libur kayak orang sini yang itu bisa dandan bisa apa, itu banyak banget. Makanya nggak usah takut, siapa tahu kalian jadi salah satu orang yang punya itu gitu, punya nasib baik itu gitu. Dan satu lagi, kalau kalian punya nasib yang nggak baik, jangan menyalahkan terus diri kalian, tapi kalian berterima kasihlah sama yang di atas yang sudah memberi. Itu harus bisa mensyukuri, seujung jari pun itu harus disyukuri. Jangan terus-terusan membedakan, menyamakan maksudnya nasib kita sama orang lain gitu. Mersuloh lah ya, membandingkan bukan menyamakan. Kalau menyamakan tuh bagus kan, berarti kita berusaha menyetarakan gitu. Tapi ya itu tadi guys, harus tetap semangat jadi diri sendiri, biar kebahagiaan itu terpancar dari diri kita gitu. Cukup gak cukup itu memang kita sih gitu. Terus daripada kita melihat orang lain lebih baik kita bertindak. Terus ini lagi tips, jangan eman-eman ya guys untuk diri sendiri. Jangan eman-eman, kita tuh hidup sekali, ada dinikmati gitu. Boleh untuk masa depan, untuk apa itu bagus gitu, tapi jangan terlalu untuk masa sekarang aja kita nggak menikmatinya, ataupun kita nggak menikmati hasilnya udah disimpan untuk nanti. Jangan ya, apalagi masa sekarang ini kita masih produktif, kita masih aktif-aktifnya, kita masih seneng ini, masih seneng itulah istilahnya gitu, masih misalnya ini kayak makan apa gitu, masih merasakan makan enak ya beli gitu kalau ada uang gitu, kalau nggak ada ya kerja. Itu sih, nggak usah terlalu wah untuk inilah, untuk nanti, sementara kita nggak tahu kedepannya gimana, ya nggak sih. Ya mikir positif biar hari ini dapat seneng, dan energi negatif itu energi positif itu ke bawah sampai nanti gitu ke depannya. Jadi nggak usah susah payah dan nggak usah setakut apa yang kita bayangkan gitu sih. Oke, ini jawaban buat kemarin yang sudah inbox, semoga paham dengan apa yang aku sampaikan. Mungkin yang aku sampaikan memang agak apa ya, nggak terlalu to the point, aku untuk berkata memang agak susah ya, terkendala itulah ya, dari aku dulu introvert sekarang mencoba menjadi ekstrovert. Nah itu biar lebih aktif itu ternyata harus dipelajari terus sih guys, kita harus belajar dengan versi kita gitu. Oh, terima kasih videonya sampai di sini karena aku mau kerja lagi, dan nanti anaknya bosku kesini. Hari ini Sabtu, alhamdulillah aku nggak masak guys, seneng banget. Oke, sampai di sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.